Halo, kenalin. Nama saya Rengga Rizky dari Batch 5. Jadi di video ini saya akan ngebahas tentang beberapa poin penting yang berhubungan dengan front-end development. Seperti bagaimana pembagian task pada front-end development, apa itu RESTful API, serta bagaimana caranya untuk melakukan unit dan juga integration testing. Dan sekarang kita akan langsung lanjut ke pembahasan ke topik pertama. Suatu proyek IT, khususnya web development, bisa terdiri dari banyak sekali cakupan, dari ruang lingkup terkecil hingga ruang lingkup terbesar. Maksud dari ruang lingkup di sini adalah orang yang terlibat langsung dalam pengerjaan proyek tersebut. Ruang lingkup kecil berarti orang yang menangani proyek tersebut dikerjakan oleh 1 sampai 2 orang. Jika dikerjakan oleh 1 sampai 2 orang, maka orang tersebut harus merangkap lebih dari satu peran. Semisal, satu orang bisa saja mendapatkan peran menjadi UI UX designer, front-end developer, hingga back-end developer sekaligus. Sedangkan, ruang lingkup besar berarti terdapat belasan sampai puluhan orang yang terlibat langsung dalam pengerjaan proyeknya. Dengan ruang lingkup besar, proyek bisa selesai sesuai dengan peran masing-masing di dalam proyek tersebut. Di dalam ruang lingkup besar, dapat dibagi lagi dalam beberapa tim atau kelompok. Umumnya, untuk web development, terdapat 3 peran umum, yaitu di bagian desain, front-end, dan juga back-end. Di dalam 3 peran tersebut, bisa saja dikerjakan oleh satu orang saja atau lebih. Jika dikerjakan hanya oleh satu orang, pengerjaan tugas bisa terasa lebih mudah karena satu orang itu akan bertanggung jawab secara keseluruhan di peran tersebut. Namun, waktu pengerjaannya akan memakan waktu yang lama. Lalu, bagaimana jika satu peran, khususnya front-end, terdiri dari lebih dari satu developer? Dan bagaimana pembagian tugasnya? Sebenarnya, ada beberapa cara untuk bekerja secara tim, khususnya dalam pengembangan front-end ini. Salah satu caranya adalah dengan setiap developer mengerjakan tugas yang berbeda. Jadi, tiap satu developer ini akan memegang peranan di setiap tugas yang berbeda. Semisal, developer A fokus di UI components, sedangkan developer B fokus di package JavaScript yang akan dipakai. Dengan pola pembagian tugas seperti ini, maka diharapkan tugas bisa dikerjakan dengan baik karena satu developer hanya fokus dalam satu cakupan. Namun, jika developer tersebut belum memiliki kemampuan yang memadai terhadap cakupan yang ia pegang, bisa saja pengerjaan tugas itu akan terhambat. Kelemahan dari metode ini adalah setiap anggota tim kesulitan untuk melakukan sharing skill dan juga kemampuan ke anggota lain. Karena satu developer hanya fokus ke satu cakupan, sehingga developer hanya terfokus ke tugasnya masing-masing. Metode kedua adalah dengan membuat kelompok dengan cakupan yang sama, lalu bagi dengan tugas yang berbeda. Dengan metode ini, developer akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil, dan nantinya kelompok tersebut akan mendapat suatu tugas. Nantinya, tugas itu akan dibagi lagi ke setiap developer dengan cakupan yang sama. Dengan metode ini, semua developer yang ada di tim bisa terlibat karena mengerjakan di cakupan yang sama. Salah satu anggota bisa mereview kode yang dibuat anggota lain, sehingga bisa terjadi pertukaran ilmu dan juga bisa meningkatkan kualitas si developer tersebut. Nantinya, di kelompok tersebut bisa memiliki ketua untuk bisa berkoordinasi dengan kelompok lain. Kelemahan dari metode ini adalah jika ada salah satu developer yang terhambat dalam mengerjakan tugas, maka akan terhambat pula kerja tim tersebut. Metode ketiga ada developer menentukan sendiri tugasnya. Dengan metode ini, seorang developer dibebaskan untuk menentukan tugasnya sendiri. Jadi developer bisa memilih tugas tersebut berdasarkan keterampilan mereka, pengalaman mereka, atau
dianggap menarik bagi mereka. Namun kelemahan di metode ini adalah bisa saja terjadi ketimpangan dan tidak berkembangnya ilmu yang dimiliki oleh developer tersebut karena developer akan bermain aman atau mengerjakan tugas yang itu-itu saja. Nah, tadi adalah 3 cara yang bisa diimplementasikan ke dalam front-end development pada saat pembagian tugas dan orang yang bekerja itu lebih dari 1 orang. Sebenarnya, cara tersebut bisa saja digunakan di tahap back-end development ataupun di tahap-tahap lainnya, namun dengan beberapa perubahan. Ngomong-ngomong tentang back-end, sudah pasti back-end ini adalah komponen penting sama seperti front-end dalam pengembangan aplikasi. Dengan front-end dan back-end yang baik, maka akan menghasilkan aplikasi yang baik pula. Salah satu cara menghubungkan front-end dan back-end adalah dengan menggunakan API. Di dalam API ini terdapat istilah yang namanya RESTful API. Nah, apa sih pengertian dari RESTful API dan apa intinya dari RESTful API ini? RESTful API merupakan salah satu implementasi API yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasinya. RESTful API mudah digunakan dan bisa diimplementasikan di semua bahasa pemrograman. Dan untuk saat ini, RESTful API telah menjadi standar API yang banyak dipakai ketika membuat sistem yang membutuhkan API. RESTful API tersendiri memiliki 4 komponen penting. Ada URL design, HTTP verbs, HTTP response code, dan format response. URL design. URL design. RESTful API diakses menggunakan protokol HTTP. Penamaan dan struktur URL yang konsisten akan menghasilkan API yang baik dan juga mudah untuk dimengerti para developer. URL API ini biasa disebut dengan endpoint. HTTP verbs. Setiap request yang dilakukan, terdapat metode yang dipakai agar server mengerti apa yang sedang di-request klien. Terdapat 4 metode. Yang pertama ada get, yaitu metode yang digunakan untuk membaca atau mendapatkan data. Ada post, metode yang digunakan untuk membuat data baru dan menyisipkan data. Ada put, digunakan untuk melakukan update data, dan juga ada delete, digunakan untuk menghapus suatu data. HTTP response code. HTTP response code. HTTP response code adalah sebuah kode standarisasi dalam menginformasikan hasil request kepada klien. Secara umum, terdapat 5 kelompok yang biasa kita jumpai pada RESTful API. Yang pertama adalah informational response dari 100 hingga 199. Lalu ada successful response. Successful response dari 200 hingga 299. Ada redirection message dari 300 hingga 399. Lalu ada client error response dari 400 hingga 499. Dan terakhir ada server error response dari 500 hingga 599. Lalu juga format response. Setiap request yang dilakukan klien akan menerima data response dari server. Response tersebut biasanya berupa data XML ataupun JSON. Lalu dipikir-pikir bagaimana cara RESTful API bekerja? API secara eksplisit memanfaatkan metodologi HTTP yang ditentukan oleh protokol RFC 2616. Permintaan ke API bisa menggunakan GET untuk mengambil sumber daya, PUT untuk mengubah status atau memperbarui sumber daya. Lalu ada POST untuk membuat sumber. Nah, setelah tahu bagaimana menghubungkan front-end dan juga back-end dengan API dan pengertian tentang RESTful API itu sendiri, kita juga harus mengetahui apakah aplikasi front-end yang sudah kita buat ini sudah baik atau belum. Maksud dari baik di sini adalah terhindar dari bug dan juga berjalan sebagaimana mestinya.
Nah, untuk mengujinya kita bisa melakukan tahap testing. Sebenarnya banyak jenis-jenis testing yang bisa dilakukan terhadap suatu aplikasi. Jadi di sini kita akan membahas dua testing, yaitu unit testing dan juga integration testing. Unit testing adalah testing yang dilakukan untuk menguji coba suatu bagian ataupun komponen yang ada pada aplikasi. Proses unit testing sendiri dimulai dari hal-hal terkecil. Dan berikut ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan unit testingnya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk melakukan unit testing terhadap sebuah project sederhana dari Next.js. Nah, untuk library-nya di sini saya pakai JS dan juga React library testing. Nah, di sini saya akan testing terhadap sebuah komponen home. Apakah di komponen home tersebut terdapat heading yang berhasil dirender. Nah, heading tersebut apakah merender sebuah teks yaitu welcome to next.js. Jika berhasil, maka di terminal ini akan memunculkan tanda warna hijau, dan jika gagal maka akan berwarna merah. Langsung saja. Nah, di sini karena berwarna hijau berarti testing berhasil. Selain unit testing, ada juga integration testing. Integration testing adalah tahap di mana hasil dari penggabungan komponen aplikasi yang berinteraksi di dalam software diuji coba. Integration testing ini dilakukan setelah unit testing selesai. Inti dari integration testing adalah melakukan tes dengan real data. Dan berikut akan saya coba untuk mengimplementasikan integration testing. Baik, jadi untuk integration test saya akan mencobanya langsung di website Automate.io. Nah, untuk library-nya di sini saya pakai Playwright. Nah, jadi di sini apa yang akan saya tes? Jadi saya akan mencoba untuk pergi ke halaman akademi atau halaman akademik. Setelah itu akan mencari teks lihat semua kelas. Lalu setelah ditemukan, maka teks tersebut akan diklik. Nah, setelah diklik, apakah eh, teks tersebut akan mengubah URL ke Academy List? Jika iya, maka testing berhasil, tetapi jika tidak, maka testing gagal. Jadi langsung aja. Sama seperti unit test, jika berwarna hijau menandakan testing tersebut berhasil, tetapi jika merah maka testing gagal. Untuk melakukan testing sendiri bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Nah, untuk yang otomatis ini banyak terdapat library yang bisa dipakai. Contohnya untuk Next.js sendiri bisa memakai Cypress, Playwright, dan juga JS beserta React Testing Library. Baik, sampai sini saja penjelasan yang saya buat di video ini. Terima kasih dan